Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah saya terangkan bab udhiyah. Udhiyah itu artinya menyembelih binatang kurban. Sekali lagi, udhiyah artinya menyembelih binatang kurban. Dasar perintahnya yaitu surat Al-Kautsar. Itu dasar perintahnya. Jadi kalau ditanya apa, surat apa dasar perintah dari ini, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Itu dasar perintah. Seperti dasar perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar perintah puasa Ramadan. Dasar perintah zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Itu dasar perintah zakat. Semua itu ada dasar perintah. Karena apa? Di dalam usul fikih ya, orang tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali yang diperintahkan. Jadi semua ibadah itu diharamkan oleh Allah kecuali yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan itu termasuk sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Yang dilengkapi di dalamnya itu dasar perintah. Tanpa ada dasar perintah, orang tidak boleh membuat aturan permainan sendiri, haram. Sebagaimana perintah udhiyah, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian kemarin sudah saya terangkan panjang lebar anak-anak apa yang disebut kambing muslimah, apa yang disebut kambing jazaah. Kemudian unta juga begitu. Unta yang sudah siap untuk disembelih yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun. Dan kemudian kambing, sapi. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadzbahu illa musina. La itu artinya larangan, nahyun. La tadzbahu ada wawunya, wawu jamak. Janganlah kalian semua tadzbahu
nyembelih. Illa musinah, kecuali kambing musinah, kambing yang sudah berumur setahun, pendak dari lahirnya. Ya, deleo wedhus sing wis umur setahun. Lah untuk mengetahui bagaimana kambing itu sudah musinah, sudah pendak, maka dilihat dari giginya. Giginya sudah besar-besar. Orang Jawa mengatakan gigine wis upak. Tetapi kalau kesulitan mencarinya, maka boleh udhiyah dengan kambing jaza'ah, yaitu kambing yang belum berumur pendak. Kemudian anak-anak menyembelih binatang kurban itu harus dipilihkan yang baik. Sampai-sampai Rasulullah menguraikan, yaitu kambing yang jangan sampai sakit matanya, buta. Ojo dipilihno kambing sing pici, ojo dipilihno wedhus sing sakit, pincang kakinya dan terlalu tua. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, an baro'a baroi yono ane, an baro ibni azibin radhiyallahu anhu qala qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tujzi'u adhohi al-awrahu baina awraha wal maridu bayinu maradiha wal arja'u baina tarmuha wal ajfa ulati la tunfi. Jadi syaratnya kambing yang binatang yang digunakan untuk kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada 4. Makanya anak-anak kalau berniatan untuk kurban, jauh sebelumnya harus milih binatang. Jadi binatang yang disembelih itu untuk kurban itu syaratnya itu jangan sampai ada ciri satu di antara 4 ini. Arba'atu la tujzi fi adhohi. 4 perkara ini yang ada pada kambing tidak akan mencapai yang disebut adhohi, kurban. Al-awra'u bayinun awra'u, hewan yang picek tapi jelas piceknya, atau hewan yang sakit mata tetapi jelas sakit matanya. Aura itu artinya melihat. Uryanun melihat,
aurok itu artinya tidak dapat melihat. Bayinun aurauha, bayinun itu artinya bayan, jelas, piceke jelas, ojo dituku nek kanggo kurban. Dene kanggo liyane kurban, mangan-mangan gak piturute gak apa-apa. Karena apa? Itu kurban itu dipersembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala itu baik dan suka kepada hal-hal yang baik. Ya, jangan. Ingatlah sejarah kurban. Qabil kurban gandum yang tidak berisi tidak diterima oleh Allah. Sudah sampai motornya pijak sakit. Wal maridatu bayyinu maraduha, binatang yang loro yang sakit yang jelas sakitnya. Misalkan binatang itu ada penyakitnya, jangan. Warjarja'u baina tor'uha, pincang. Binatang yang pincang, aja sampai binatang pincang itu digunakan untuk kurban. Wal ajfa'ul lati la tunfi, ojo binatang sing wis terlalu tua, sehingga Rasulullah menyebutnya kulit gigirnya itu menyatu, saking tuwae go ono daging. Jangan sampai ada salah satu di antara 4 itu binatang yang kita persembahkan untuk kurban. Cacat mata, cacat, maka daging kurban akan lebih. Yang tidak cacat mata ya. Ketentuan jumlah binatang kurban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dan denda dalam ibadah haji, yaitu seekor kambing. Berlaku untuk 1 orang. Seekor sapi atau unta berlaku untuk 7 orang. Jadi kalau kambing itu untuk 1 orang, tidak boleh dipatung 7 orang, 2 orang. Kambing harganya 4 juta, ayo 3 juta udah enggak boleh. Tetapi kalau unta itu bisa dipatung ya sampai 7 orang. Misalkan harganya unta itu berapa? 25 juta. Ada 5 orang, ya kalau dipukul rata-rata 5 jutaan atau sampai 7 orang. Tidak mesti harus sama, ada yang kurang dari jumlah uangnya, tergantung dari kemampuan orang masing-masing. Yang penting untuk unta, untuk sapi itu maksimal untuk 7 orang. Satu contoh, misalkan harganya 21 juta, maka 3 jutaan, atau ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, dan seterusnya. Yang penting mencapai harga 21 juta.
Nah, ini diingat-ingat ya. Besok kamu semua itu jadi pelaksana kurban, harus ngerti. Ketentuan jumlah Jabir bin Abdillah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah badnahu an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Amun itu tahun perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah, sering didatangi orang-orang dari Madinah. Sekelompok orang dari Madinah ini menyatakan masuk Islam. Dan ketika itu berada di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Maka di situ diadakan suatu iqrar, perjanjian, baiat. Perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah. Anak-anak kalau belajar SKI secara kebudayaan Islam tentu sudah paham. Ada perjanjian yang disebut Bai'atus Syajarah, yaitu pertemuan orang-orang Madinah dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan orang Madinah itu siap masuk Islam. Diadakanlah satu baiat perjanjian, dan perjanjian itu di bawah sebuah pohon namanya Bai'atus Syajarah. Ya. Cara membagikan daging. Pembagian daging kurban dilakukan untuk dua keadaan. Jika kurban dilakukan sebagai kurban nazar, nah ini ya, jadi ingat-ingat. Kalau orang itu nazar, mengerti nazar, dulu di kelas 8 sudah diterangkan. Nazar itu artinya janji untuk melakukan kebaikan apabila cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Itu namanya nazar. Contoh, ya Allah, saya mau ujian, mudah-mudahan lulus ya Allah. Nanti kalau lulus saya puasa 10 hari. Maka nazarnya nazar puasa jika lulus. Kalau tidak dilakukan, maka kena apa yang disebut denda. Ya, di kelas 8 sudah diterangkan bagaimana nazarnya, dendanya orang yang tidak memenuhi janjinya puasa umpamanya. Lah kalau orang itu nazar, satu contoh, ya Allah, uang saya 150 juta dipinjam itu, lama tidak dikembalikan. Jika nanti dikembalikan 150 juta, saya akan nazar.
juga kurban yang akan datang, saya akan kurban seekor sapi. Maka daging kurban yang didasari nazar, orang yang bernazar itu tidak boleh makan sedikit dari daging kurban itu. Mengerti anak-anak? Jadi kalau didasari nazar, maka tidak boleh makan sedikit pun dari daging kurban yang sudah dikurbankan. Haram. Lah bagaimana Pak jika yang bernazar itu mati, meninggal? Maka anak-anaknya wajib melaksanakan. Karena apa? Karena orang tuanya sudah janji kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh ditutup-tutupi. Cak, bapak biar nazar nyembelih kayak bapak wis mati. Ya dia ayo dilaksanakan, dan keluarganya pun tidak boleh makan daging kurban sedikit pun, tidak boleh. Ini kalau kurbannya itu atas dasar nazar. Lah, kalau kurbannya itu tidak atas dasar nazar, maka boleh mengambil bagian dari kurban itu. Berapa bagiannya Pak? Asulus, sepertiga. Coba kamu lihat. Sepertiga dari daging kurban dikembalikan untuk orang yang berkurban. Sepertiga dari daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga dari daging kurban diberikan kepada sanak kerabat, sanak paman. Itu pembagian secara Islami. Boleh mengambil sepertiga dari binatang yang dikurban itu. Asulus boleh. Kemudian 2/3 itu diserahkan kepada panitia, dan dari panitia nanti dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah ini seringkali di dalam rapat-rapat itu sering adu debat. Bahkan Panji sering berkata dengan nada yang keras, As-sulus, as-sulus, as-sulus kasirun. Rasulullah bersabda, sepertiga, sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Makanya ini harus dijadikan pegangan. Boleh. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah berkorban. Rasulullah sering kali berkorban, dan Rasulullah banyak korbannya itu, kambing sampai beberapa puluh ekor kambing. Rasulullah mengambil satu, kemudian dimasak. Rasulullah merasakan segere daging kambing, dudoi daging kambing bersama Sayyidina Ali. Dulu nak, kalau orang-orang tua dulu itu kan hati-hati, gak arep blas, wis diserah nang panitia, wis serah sak untu wae moh dimei. Iki wong tua piye? Ya ngono. Sekalipun itu bukan didasari nazar,
wong tuwa biyen hati-hati banget. Jadi kok ana wong tuwa, wong biyen sing gak hati-hati, hati-hati. Moh sampai ngrasakno wedhus sing dikorbanno sak kuku ae. Bahkan wong tuwa iku nemen hati-atine, durung mati wong tuwa iku wis siap tuku kain kafan. Wong tuwa biyen ya, jadi wong durung mati wis ngongkon anak enak tukokno kain kafan 3 lapis kanggo mbok, disimpen nduk lemari. Apa sekarang ada orang yang semacam itu? Tidak ada. Jagakno sing tapi wong tua biyen enggak, dijaga lemari. Setiap kali membuka pintu lemari, ia ingat kain putih dijagani tutup awakku. Semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Iki wong tua-tua biyen gak gelem nyicipi duda ya. Apa maneh jadi? Ya. Kalaupun kurbannya itu tidak didapatkan, maka dia boleh menerima as-sulus, sepertiga dari binatang yang dikurbankan. Satu contoh, misalkan dia kurban kambing, setelah dikuliti maka dagingnya ditimbang itu ada 18 kilo. Maka sepertiga dari 8 itu adalah 18 kilo adalah 6 kilo. Boleh dibawa pulang untuk dimasak dan dinikmati bersama keluarga. As-sulus, sepertiga. Kemudian hal-hal yang disunatkan dalam berkurban, beberapa hal-hal yang disunatkan dalam berkurban, artinya kebaikan. Nomor 1, membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Dan ini jarang orang yang membaca sholawat itu. Membaca takbir, ya takbir dikumandangkan. Disembelih sendiri oleh orang yang berkorban. Jika berani, kalau tidak berani ya silakan, di situ ada panitia. Diwakilkan kepada panitia. Kita ketika menyembelih membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda tadkhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Nah, ini ada doa semacam ini. Ada doa lain yang dulu Pak Andi hafal, sekarang sudah tidak hafal karena tidak saya ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, indah tadkhiyatin, ketika udhiyah kurban. Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin, panjenengan terima min Muhammadin, dari Muhammad.
wa ali Muhammadin dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammadin dan umat Muhammad. Kurbane Nabi ya. Ini kapan kurbane wa Ahmad ya. Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmadin wa ummati Muhammadin, ummati Muhammadin. Sebut orangnya tidak apa-apa. Allahumma taqabbal min Abdurrahman wa ali Abdurrahman wa ummati Muhammadin dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menuturkan doa lain yang dibacakan ketika menyembelih binatang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika udhiyata fataqabbal minni. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau ya Allah, aku menyembelih kurban, maka terimalah. Jadi ini adalah doa mohon kepada Allah supaya kurbannya itu diterima oleh Allah. Dengan kata lain, diterima oleh Allah berarti ada kurban yang tidak diterima oleh Allah. Jadi permohonannya itu mohon kurbannya diterima oleh Allah. Anak-anak sekarang coba kamu kerjakan halaman 19. Halaman 19 pertanyaan itu coba dikerjakan 1 sampai 5. Isi 1 sampai 5 supaya kamu ada keinginan untuk berlatih. Bisa. Dari sini saya kira sudah cukup. Karena anak-anak kelas 9 hendaknya bersaing dalam kepandaian, bukan bersaing dalam kebodohan. Tidak. Saya akhiri.